Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difatul Ismi, Kimia 2017 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video micro teaching di mana dalam rangka memenuhi tugas micro teaching untuk tampilan yang ketiga. Nah, untuk teman-teman sebelum menonton video ini, saya mohon untuk like, subscribe, komen video ini dan jangan lupa share ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kepada ketua kelas, Ibu mohon pimpin doanya. Tempat duduk, siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Nanda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Baiklah Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mohon rapikan dulu tempat duduknya karena sepertinya belum rapi, dan untuk sampah yang ada di bawah meja atau di bawah bangku tempat Ananda duduk itu nanti dipungut dulu, nanti baru dibuang ke tempat sampah. Baiklah Nanda, Ibu ambil absennya dulu ya. Salsabila Marsindi. Hadir, Bu. Winnie Widiawan. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, baiklah Nanda, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Nah, baiklah Nanda, masih ingat materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Apa materi kita sebelumnya? Pembakaran hidrokarbon. Nah, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pembakaran hidrokarbon. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan yaitu pembakaran hidrokarbon ini terdiri dari pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, siapa masih ingat apa itu perbedaan antara pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna? Baik, Bu. Pembakaran hidrokarbon itu terbagi dua, Bu. Yaitu yang pertama, pembakaran sempurna yang menghasilkan CO2 ditambah H2O. Dan yang kedua, yaitu pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan CO ditambah H2O. Nah, benar sekali ya jawaban yang telah dijelaskan oleh temannya tadi mengenai pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya salah satu hasil dari pembakaran hidrokarbon itu adalah gas karbon dioksida atau kita sebut juga dengan gas CO2, di mana gas ini dapat menyebabkan suatu pemanasan, yaitu pemanasan global. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan juga, yaitu lebih tepatnya kalor dan energi. Nah, jika senyawa yang dibakar itu maka akan menghasilkan suatu kalor atau suatu panas. Nah, dari manakah kalor itu berasal dan kemana perginya kalor tersebut nantinya? Nah, ini akan kita bahas pada materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai termokimia. Baik, materi kita pada hari ini berjudul termokimia. Ada yang bisa membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi kita? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui metode diskusi, siswa mampu mengidentifikasi sistem dan lingkungan. Yang kedua, melalui metode diskusi, siswa mampu membedakan jenis sistem berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi.
Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita yaitu termokimia, pernahkah Ananda mengamati perbedaan antara air dan kayu? Nah, air dan kayu itu mempunyai sifat fisis yang berbeda. Nah, apabila air tersebut kita masukkan ke freezer, air tersebut akan berubah menjadi es. Jadi, air tersebut akan mengalami perubahan fisik. Nah, air dapat memadamkan api, sedangkan kayu apabila kita bakar akan menghasilkan suatu panas. Nah, panas ini disebut juga dengan kalor. Nah, misalnya kedua benda tersebut yaitu air dan kayu tadi kita masukkan ke suatu ruangan yaitu dengan suhu ruang, maka pada benda tersebut tidak terjadi perubahan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi dan apakah Ananda ada yang tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, karena Ananda belum tahu mengenai hal tersebut, maka kita akan mempelajari termokimia ini supaya Ananda bisa mendapatkan jawaban akan pertanyaan Ibu tadi. Baiklah Ananda, kita masuk pada materi kita hari ini yaitu mengenai termokimia. Sekarang coba perhatikan slide ini. Nah, di gambar satu ini tahu ini gambar apa? Termos, Yang kedua? reaksi kimia. Nah, termokimia ini berasal dari dua kata yaitu termo dan kimia. Termo ini berhubungan dengan panas. Sedangkan kimia berhubungan dengan reaksi. Atau kita sebut juga dengan reaksi kimia. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu termokimia. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh temannya, bahwasanya termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan kalor atau energi panas yang menyertai reaksi kimia. Nah, pada termokimia ini nanti Ananda juga membahas mengenai perubahan entalpi atau kita simpulkan dengan delta H, di mana Q sama dengan delta H. Nanti akan Ibu jelaskan mengenai ini. Kemudian, coba Ananda perhatikan slide berikutnya. Nah, pernahkah Ananda mengalami hal seperti ini? Pernahkah? Pernahkah Ananda berolahraga? Pernah, Makan? pernah. Nah, coba Ananda perhatikan. Jika Ananda pernah mengalami kelelahan misalnya setelah berolahraga, kemudian Ananda menambah energi dengan makan atau meminum sesuatu. Itulah yang nanti akan mengembalikan energi pada tubuh Ananda. Makanya tubuhnya akan segar kembali. Nah, lalu bagaimana dengan energi di dalam ilmu kimia? Nah, seperti itu juga halnya dengan energi di dalam kimia. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, namun perlu digarisbawahi di sini bahwa energi itu tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, dan tidak bisa dilihat. Nah, berarti energi itu bukanlah suatu benda seperti makanan. Nah, ada dua hal yang menyangkut tentang perpindahan energi ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Nah, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, energi juga mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, jadi dua hal yang menyangkut tentang perpindahan energi ini adalah sistem dan lingkungan. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah Ananda semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Apakah sudah tahu? Belum. Nah, jika belum, mari kita perhatikan slide berikutnya. Nah, coba Ananda perhatikan, ada dua hal yang berkaitan dengan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, ketika melihat gambar ini, manakah yang menjadi pusat perhatian Ananda? Yang di tengah. Berarti jika yang di tengah itu berarti pusat perhatian. Nah, bagian tertentu tersebutlah yang dikatakan dengan sistem. Sedangkan segala sesuatu yang di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Nah, benar sekali tadi jawaban dari temannya ya. Jadi, perubahan energi itu
ada dua hal yang berkaitan dengan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, tadi temannya sudah menjelaskan bahwasanya sistem itu yang menjadi pusat perhatiannya dan lingkungan itu yang berada di luar sistem. Nah, itu benar sekali. Jadi, sistem ini merupakan segala sesuatu yang kita teliti nanti perubahan energinya. Sedangkan untuk lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, mengenai sistem dan lingkungan ini, coba Anda perhatikan slide berikutnya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, jadi intinya pada gambar kita ini yang menjadi sistem yaitu titik dan air di dalam gelas kimia ini. Nah, yang menjadi lingkungan berarti yang di luar dari sistem, yaitu di luar titik. Jadi ini lingkungannya, dan ini wadah dan lingkungan ini merupakan termasuk lingkungan yaitu yang berada di luar sistem. Nah, baik, coba perhatikan. Nah, interaksi antara sistem dan lingkungan ini dapat berupa pertukaran energi atau materi. Nah, pertukaran energi ini dapat berupa kalor atau bentuk energi lain. Adanya pertukaran energi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah energi yang terkandung dalam sistem. Nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi ini? Nah, sekarang perhatikan slide berikutnya. Anda perhatikan gambar berikut. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya sistem itu terbagi atas 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Coba Anda perhatikan gambar pada slide ini untuk membedakan ketiga sistem yang tadi. Nah, dari gambar tersebut, apa sih yang membedakan antara gambar A, B, dan C ini? Ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa membedakan? Tidak. Belum bisa ya? Baik. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Baiklah Ananda, coba Ananda perhatikan ketiga gambar ini. Nah, ketiga gambar ini merupakan salah satu contoh dari jenis sistem. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan apa saja sih jenis-jenis sistem tersebut dan bagaimana sebenarnya jenis-jenis sistem tersebut. Nah, coba perhatikan slide berikutnya. Kita masuk pada jenis sistem yang pertama, yaitu sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu disebut juga dengan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Nah, ini merupakan contoh dari sistem terbuka, yaitu ketika Ananda memasak air, nah dalam kondisi tidak tertutup atau terbuka. Nah, inilah contoh dari sistem terbuka. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Nih. Nah, coba perhatikan pertanyaan berikut. Kenapa air yang dimasak dengan panci yang tidak tertutup, airnya akan berkurang dari jumlah semula? Nah, kemana air tersebut pergi? Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Di sini proses memasak air dengan panci yang tidak tertutup. Nah, air dalam panci yang terbuka ini akan melepaskan panas dan uap air ke lingkungannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh sistem terbuka. Nah, materi dapat bertambah atau dengan penambahan bumbu dan bahan sup, ataupun misalnya nanti jika Ananda, contohnya ketika Ananda memasak sup dengan bagian atas pancinya terbuka. Nah, maka ini akan termasuk dalam sistem terbuka juga, sebab materi dapat bertambah atau dengan penambahan seperti penambahan bumbu pada sup ataupun bahan-bahan pada sup nantinya, dan berkurang dengan menguapnya air. Kenapa air menguap? Karena tidak adanya penutup pada panci
tempat Ananda memasak air ataupun memasak sup nantinya. Nah, energi yang ada di dalam panci juga dapat bertambah dan berkurang dengan bebas, baik itu hilangnya panas karena radiasi maupun karena terserap udara di permukaan panci. Nah, inilah salah satu contoh dari sistem terbuka. Kita lanjut pada jenis sistem yang kedua. Nah, jenis sistem yang kedua yaitu sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi perpindahan materi. Nah, bedanya dengan sistem terbuka tadi, pada sistem tertutup tidak dapat terjadi perpindahan materi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem tertutup, seperti memasak air menggunakan panci dengan kondisi tertutup. Nah, apakah air panas pada wadah tertutup akan berkurang jika dibiarkan lama-kelamaan? Ada yang tahu? Nah, misalnya seperti ini, pada gelas yang berisi teh. Nah, ini dalam kondisi tertutup dan teh tersebut dalam kondisi panas. Nah, pada situasi ini, materi tidak dapat bertransfer keluar, namun masih memungkinkan untuk terjadinya transfer energi atau panasnya akan semakin berkurang. Misalnya dalam kondisi memasak sup tadi, Ananda misalnya memasak sup dalam kondisi panci yang tertutup, maka itu juga termasuk dalam sistem tertutup, sebab materi di dalam panci ataupun di dalam tempat Ananda memasak sup tadi tidak dapat bertambah ataupun berkurang. Sementara itu, energinya dapat bertambah ataupun berkurang melalui radiasi maupun induksi panas. Nah, itulah yang kita sebut dengan sistem tertutup. Jenis sistem yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Nah, ini contoh dari penerapan sistem terisolasi dalam penggunaan termos. Nah, coba Anda perhatikan. Pasti muncul pertanyaan kan? Sekarang Ibu tanya, kenapa air panas yang ada di dalam termos tetap dapat terjaga suhunya? Nah, misalnya Ananda memasak air, kemudian air tersebut Ananda pindahkan ke dalam termos. Nah, pasti air yang berada di dalam termos, air panasnya, itu suhunya tidak berkurang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini termasuk sistem terisolasi. Sebab pada kondisi ini, materi dan energi di dalam termos tidak akan dapat berkurang maupun bertambah. Seperti yang Ananda ketahui bahwa panas di dalam termos tidak akan berkurang walaupun lingkungannya dingin. Dan tidak akan bertambah ketika temperatur di luarnya juga tinggi. Baik Ananda, coba perhatikan gambar pada slide. Nah, di sini ada gambar uang, nasabah, dan bank. Nah, ini ada kaitannya dengan energi, sistem, dan lingkungan, di mana dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwasanya energi, sistem, dan lingkungan itu memiliki hubungan. Nah, kita analogikan uang dengan energi, nasabah dengan lingkungan, bank dengan sistem. Nah, analoginya seperti ini. Yang pertama, analogi pertamanya, jika nasabah yang ingin menyimpan uang di bank sebagai sistem menerima uang dari nasabah, sehingga uang di bank menjadi bertambah. Nah, untuk analogi yang kedua, begitu pula sebaliknya, nasabah yang mendapat kredit dari bank akan mengeluarkan uang kepada nasabah, sehingga uang di bank menjadi berkurang. Nah, begitupun dengan hubungan energi, sistem, dan lingkungan. Nah, dalam hal ini kita sebutkan bahwa analogi pertama itu disebut dengan endotherm dan analogi keduanya disebut dengan exotherm. Nah, untuk saat ini kita fokus pada energi, sistem, dan lingkungan terlebih dahulu. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya mengenai materi kita ini, nah sekarang silahkan Ananda kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Nah, nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut dengan anggota kelompoknya. Dan nanti Ibu minta satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya mengenai jawaban dari LKPD tersebut. Nah, untuk sekarang silahkan berdiskusi.
Baiklah Ananda, karena waktu diskusinya sudah habis, Ibu minta salah satu perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu minta kepada kelompok 1, salah satu perwakilannya membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, kita silahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Winnie Widiawan, di sebelah saya Salsabella Marsindi, dan di sebelahnya Fauziah Rami Putri. Baiklah, soal nomor 1 yaitu jelaskan apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah segala hal yang diteliti perubahan energinya. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Yang kedua, dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang menjadi sistem adalah larutan pada tabung reaksi dan yang menjadi lingkungan adalah segala sesuatu di luar larutan. Yang ketiga, menentukan sistem dari 3 gambar, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Gambar A yaitu sistem terbuka, B sistem tertutup, dan C sistem terisolasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Baiklah Ananda sekalian, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Nah, Ibu minta Cindy tolong disimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan panas atau kalor, disertai dengan reaksi kimia. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sistem adalah segala sesuatu yang akan diteliti. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem terbagi menjadi sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Baik, terima kasih kepada Cindy yang telah membacakan atau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya, bahwa kesimpulan materi kita pada hari ini yang pertama yaitu termokimia, yang merupakan cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan kalor dan menyertai reaksi kimia. Nah, kita juga belajar mengenai energi, sistem, dan lingkungan, di mana energi adalah kemampuan untuk bekerja dan sistem merupakan sesuatu hal yang akan kita teliti atau sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Nah, untuk lingkungan yang merupakan sesuatu di luar dari sistem. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai jenis-jenis sistem, yaitu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Ananda mengulangi pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, Ibu harap juga Ananda membacakan materi mengenai materi kita berikutnya sebelum kita mempelajari materi tersebut untuk minggu depannya. Nah, untuk tugas, Ibu kasih tugas yaitu Ananda buka pada bahan ajarnya halaman 57. Ananda kerjakan latihan 1 sampai latihan 2. Nah, untuk tugas tersebut nanti Ibu kumpulkan sebelum kita masuk materi berikutnya pada minggu depan. Nah, baik, mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini kita pelajari dengan baik, dan alhamdulillah terima kasih kepada Ananda semuanya atas kerjasamanya, atas diskusinya. Nah, mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat Ananda pelajari dan bisa bermanfaat nantinya. Nah, baik, karena jam pelajaran kita juga sudah habis, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.